Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alimin ulama, para asatid yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, para pejabat, para pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang mumui hormati dan yang mumui muliakan. Wabil khusus Sohibul Hajat atau Sohibul Bait, beliau Bapak Rusdi Effendi, keluarga besar yang mudah-mudahan senantiasa hajatnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga besar dari Bapak Ahmad Junaidi yang mudah-mudahan dua keluarga ini Allah jadikan dua keluarga yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang teristimewa bagaikan raja dan ratu, yaitu Mbak Pujiana SPD dan Abang Sony Amarleta, yang mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan pasangan yang sakinah mawadah warahmah, langgeng ila yaumil kiamah, nanti diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang mumui cintai pengantin-pengantin bau, yang di sebelah kita ini pengantin baru, yang di hadapan mumui ini kebanyakannya pengantin-pengantin bau. Kenapa Mui berani mengatakan pengantin-pengantin bau? Karena yang di hadapan Mui ini adalah pengantin-pengantin expired. Yang mudah-mudahan senantiasa Bapak dan Ibu senantiasa Allah jadikan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kalimat yang paling terindah di pagi ini khususnya untuk kedua mempelai, ialah kalimat doa. Mudah-mudahan setiap untayan amin dari Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan dalam mengarungi rumah tangganya diberikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari segala bala fitnah, dan mudah-mudahan senantiasa sakinah mawadah warahmah, langgeng ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kepada para alimin ulama, izin kepada para tokoh, terkhusus Bapak Rusdi Effendi, mohon maaf, bukan niat Mui menceramahi, bukan niat Mui mengajari, tetapi di sini Mui berbagi dan memberikan motivasi khususnya untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan motivasi ini ada manfaat hikmah di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah adalah salah satu syariat yang sangat tertua di antara syariat-syariat yang lainnya. Kenapa dikatakan syariat yang sangat tertua di antara syariat-syariat yang lainnya? Sebab syariat nikah ini Allah perintahkan langsung kepada Abul Bashar. Siapa?
bapaknya manusia Nabi Adam alaihissalam dan ibunya manusia ialah Siti Hawa, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wallahu alam bil muradih. Ayat ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibuka dengan ayat wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, selama ini yang kita pahami ayat-ayat Allah itu ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Selama ini yang kita pahami ayat-ayat Allah itu ayat-ayat yang memang tertulis di dalam Al-Quran, yang berharokat di dalam Al-Quran. Padahal di antara ayat-ayat Allah yang bukan sekedar tertulis di dalam Al-Quran ialah pasangan suami istri. Bapak-bapak, ternyata selama ini yang bareng sama bapak-bapak, satu kamar, satu dapur, satu sumur, itu adalah pasangan yang termasuk ayat-ayat Allah. Ibu-ibu, ternyata yang selama ini satu kasur, satu dapur, satu sumur, yang bareng hidup sama ibu-ibu, ternyata ialah ayat-ayat Allah. Mbak, saat ini yang ada di sebelah Mbak yaitu ayat-ayat Allah. Abang, saat ini yang ada di sebelah abang adalah ayat-ayat Allah. Kalaulah seorang suami melihat istrinya marah, melihat istrinya jengkel, melihat istrinya enek. Ada suami yang lihat istrinya enek. Banyak tuh. Kalaulah seorang suami melihat istrinya marah, saat itu keluar rasa emosinya, bahkan hampir tidak tertahan rasa emosi tadi melihat suaminya marah, melihat istrinya marah. Tapi ingat, oh jelek, hitam, bau, ternyata istri saya adalah ayat-ayat Allah. Maka selama itu seorang suami melihat istrinya marah, ingat bahwasanya istrinya itu adalah ayat-ayat Allah, maka insya Allah tidak akan ada suami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, kalau seorang istri melihat suaminya enek, marah, ada nggak Pak istri kalau dilihatin mukanya enak bener? Dan ada nggak ibu-ibu kalau ibu-ibu melihat muka suami enak? Ada. Tiap hari aku. Kalau seorang istri melihat wajah suaminya enak, bawaannya marah, jengkel, tapi ingat, oh apapun bentuk suami saya ternyata dalam Al-Quran menyebutkan ayat-ayat Allah. Maka kalau seorang istri melihat suaminya marah, ingat bahwasanya ayat-ayat Allah, insya Allah tidak akan ada istri yang berani menyakiti hati suaminya ataupun durhaka kepada suaminya. Amin ya Rabbal. Kalau laki-laki abang, pegang yang 5 bang: sandang, pangan, papan, perhatian. Ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian. Ini 5 kalau laki-laki. Sandang, pangan, papan. Sandang apa? Pakaiannya. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya dalam urusan pakaian. Bang, berilah pakaian sama istri, gak harus bagus, yang penting rapih. Sebab banyak sekarang suami yang memberikan baju istrinya bagus tapi kurang rapih. Ya Pak, banyak sekarang bapak-bapak yang memberikan pakaian terhadap istrinya bagus tapi jahitannya belum beres. Ada, cuman gak ngaku. Enggak harus bagus Pak, yang paling penting adalah rapih, tutup auratnya. Nih kewajiban suami. Yang kedua, papan. Rumah yang terbaik, tempat yang terbaik, nggak harus lebar. Yang paling penting nyaman, ideal menurut berdua. Baiti jannati, kata Nabi, rumah tanggaku laksana surga. Nggak harus besar, yang penting musyawarah berdua. Kata si abangnya mau bikin rumah berapa hektar, terserah, yang paling penting terbaik.
Mudah-mudahan setelah berumah tangga ini Allah kasih kemudahan rezeki, nanti membuat istana yang terbaik untuk mengarungi rumah tangga. Amin ya rabbal. Yang ketiga, jangan lupa kewajiban suami ialah nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Ialah yang sehari-hari makan. Ya, ayo suami, senangnya istri apa? Sate. Kalau pulang kerja jangan lupa bawain sate. Senangnya istri buah apa? Buah anggur kalau pulang kerja, supaya menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga, bawain anggur. Ya, tapi jangan lupa abang, jangan begitu dikasih anggur tapi lalu dianggurkan. Paham? Kalau nggak paham mohon maaf. Maklum anak kecil kadang-kadang suka keliru. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpenting itu laki-laki. Ada yang lebih terpenting ialah yang keempat, perhatian. Seorang suami harus memberikan perhatian. Abang, perempuan itu bukan cuma sekedar pelampiasan hawa nafsu, tapi ini perempuan makhluk lemah lembut yang sehari-harinya pengen diperhatiin. Jangankan sekelas pengantin baru, sekelas nenek-nenek yang di depan mumui, sekelas ibu-ibu tetap pengen diperhatiin suaminya. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Makanya ibu-ibu ini rela bermake up, rela berdandan 3 jam. Kenapa? Karena pengen dapat perhatian dari suaminya. Betul? Alhamdulillah. Ayo kasih perhatian. Hidupkan romantisme dalam rumah tangga. Jangan cuma sampai di pengantin baru, jangan cuma 1 bulan 2 bulan, bahkan sampai tua. Apa panggilan mesranya? Beb, sayang. Hidupkan itu panggilan-panggilan mesranya. Beb lagi apa? My honey, my hot, my erot, nggak apa-apa. Ya. Ayo perhatian, 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 perhatian. Itu yang diharapkan wanita. Betul nggak mbak? Betul nggak mbak? Beliau lagi makan jadi nggak fokus. Masya Allah. Nih, seorang laki-laki. Yang kelima, seorang laki-laki, jangan lupa pendidikan yang paling terbaik. Ini tanggung jawab yang paling terbesar seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin untuk istrinya kelak dunia akhirat. Baik seorang suami mendidik istrinya, maka baik pula urusan dunia dan akhiratnya. Baik seorang istri, baik pula lah seorang suami. Mohon maaf abang, seorang suami itu adalah pemimpin. Walaupun itu istri sekelas insinyur, sekelas direktur, tetap seorang laki-laki, walaupun dia tidak punya gelar, walaupun dia orang biasa, tetap di depan istrinya dia adalah seorang suami yang akan mempertanggungjawabkan urusan dosa dan pahala di dunia dan di akhirat. Mohon maaf abang, sebelum suaminya masuk, sebelum istrinya masuk neraka, jika seorang istri melakukan perkara dosa, perkara maksiat, maka suaminya dulu sebelum istrinya. Maka ayo didiklah paling terbaik terhadap istri. Mudah-mudahan seorang suami abang senantiasa memberikan arahan yang paling terbaik. Maka bang, jadilah seorang suami, seorang pendidik yang lemah lembut, tegas dan lemah lembut. Artinya apa? Tegas dalam urusan syariat, lemah lembut dalam urusan menyampaikan syariat. Mudah-mudahan abang diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mbak, kalau perempuan itu 4 yang dipegang. Apa? 1, taat kepada Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, taat kepada suami. Yang keempat, menjaga kehormatan suami. 1, taat kepada Allah itu sudah menjadi kewajiban. Karena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah menjadi hak. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Ini perkara wajib selama mbak tidak ada halangan. Yang ketiga mbak, seorang istri punya kewajiban paling terbesar terhadap suaminya adalah taat. Yang Allah perintahkan seorang istri taat kepada suami, itu bukan perintah kiai, itu bukan perintah mumui, itu bukan perintah nabi. Siapa yang perintah? Dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sekelas insinyur, ibu-ibu punya gelar S1, S2, S tungtung, S doger, suaminya tidak punya gelar, tetap ibu-ibu adalah makmum di depan suaminya, bukan siapa-siapa. Paham bu? Paham bu? Tetap ibu adalah seorang makmum di depan suami, taat kewajibannya kepada suami. Bu,
walaupun ibu hafizah ahli Quran, ibu sedang baca Quran tapi dipanggil suami, maka dahulukan panggilan suami ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sakingnya taat seorang istri kepada suami. Tuh. Yang keempat, seorang istri jangan lupa jaga kehormatan suaminya. Artinya apa? Aib dan kekurangan. Sebab mbak nanti akan melihat kekurangan dan kelebihan si abang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu pakaian buat suaminya, suami adalah pakaian buat istrinya. Apa fungsi pakaian? Menutupi aurat kekurangan, menutupi segala kekurangan. Suami nanti akan tahu kekurangan istrinya, istri akan tahu segala kekurangan suaminya. Abang sebelum menikah yang kelihatan adalah indah. Istriku kelihatan hidungnya mancung. Kalau dibayangkan ternyata istriku tidurnya indah. Begitu setelah berumah tangga istrinya tidurnya mangap. Begitu pula kata istrinya, oh si abang ini ganteng, pasti tidurnya juga indah. Ternyata setelah berumah tangga dilihat tidur suaminya ngorok. Masya Allah. Ini tutupi kekurangan. Artinya selama ada permasalahan dalam rumah tangga, tolong jangan sebarkan permasalahan itu dalam orang ketiga, sekalipun orang tua pribadi. Hati-hati abang, hati-hati mbak. Kadang-kadang mohon maaf, perusak rumah tangga bukan orang jauh. Siapa perusak rumah tangga? Terkadang bibinya sendiri, ibu deknya sendiri, bibinya sendiri, pamannya sendiri, keluarganya sendiri. Bahkan yang ingin menghancurkan rumah tangga kita kadang-kadang orang tua sendiri. Nauzubillahimin. Ayo jadi orang tua yang adil, jadilah orang tua yang bijaksana, yang tidak memihak anak kandung, yang tidak memihak dengan menantu. Artinya apa? Selama beliau kedua ini ada bermasalah, tolong orang tua bijaksana memberikan masukan terhadap kedua-duanya, bukan memihak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keduanya ini senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti keturunannya jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum Mui tutup bang, jangan lupa hidup itu berkesinambungan mencari ridho Allah. Suami akan mendapatkan ridho Allah kalau seorang suami mendapatkan ridho dari orang tuanya. Istri akan mendapatkan ridho Allah kalau seorang istri mendapat ridho suaminya. Artinya maksudnya apa Mui? Mbak, jangan halang-halangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya supaya mendapat ridho Allah. Sekarang ini banyak perempuan, seorang istri yang melarang suaminya untuk ketemu orang tuanya, bahkan selalu iri, cemburu kepada orang tuanya, padahal suaminya nggak bakal dapat ridho Allah kalau tidak dapat ridhonya orang tua. Ayo izinkan mbak seorang suami supaya ketemu orang tuanya. Abang jangan lupa, orang tua abang sekarang ada 4, orang tua kandung maupun orang tua dari istri. Dua-duanya harus dapat ridhonya, jangan berat sebelah ya bang ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kedua-duanya ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Mui sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan, baik tingkah laku Mui maupun pengucapan Mui, ataupun yang Mui sampaikan masih banyak kekurangan kehilapannya, kepada Allah mohon ampun. Karena Mui juga mau ada acara lagi, insya Allah ini ada acara di Malaysia nanti. Acara apa Mui? Acara sunatan Upin Ipin. Allahumma fiqh lahu wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.